Siwak memang jarang sekali kita gunakan. Bahkan di kalangan pesantren pun hanya sekitar 10 atau 20% yang menggunakan siwak. Apalagi di masyarakat umum di desa seperti ini, mungkin hanya sedikit sekali. Termasuk saya kadang-kadang yang menggunakan siwak, kadang-kadang yang enggak. Kalau pas ingat ya saya bersiwak, kalau enggak ingat ya enggak siwakan. Namanya enggak ingat. Kalau enggak ingat ya enggak siwakan. Tapi siwak itu sebenarnya sangat banyak manfaatnya dan tentunya hukumnya adalah sunnah. Kalau sunnah kita melakukan siwak maka pahalanya bertambah, pahala untuk kita. Tidak menggunakan siwak tidak masalah, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tapi kalau kita bersiwak maka mendapat pahala, ya tidak dapat dosa, mendapat pahala tentunya, namanya sunnah. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak ini hukumnya sunnah di setiap keadaan, di setiap saat. Ketika kita jalan bersiwak, hukumnya sunnah, berarti mendapat pahala. Ketika kita duduk santai terus bersiwak, juga sunnah, mendapat pahala. Apapun yang kita lakukan sambil bersiwak, itu hukumnya sunnah. Mustahabun fi kulli halin. Setiap keadaan, setiap kondisi apapun, hukumnya sunnah. Illa ba'da zawali risoimi, kecuali bagi orang yang puasa, waktunya setengah hari sampai sore. Ba'da zawal, matahari sudah lingsir. Kalau matahari di tengah kepala, Pak, itu namanya waktu istiwa. Sudah lingsir ke barat, sudah bergeser ke barat, ini namanya waktu zawal. Jadi ini sudah mulai ke barat, zawal, itu mulai tidak disunahkan lagi untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa sampai nanti matahari tenggelam, ghurubus syamsi. Sampai matahari tenggelam tidak disunahkan lagi untuk bersiwak. Jadi siwakan nggak ada pahalanya karena orang puasa setelah tengah hari sampai sore ini tidak disunahkan lagi. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Ada 3 tempat yang paling disunahkan untuk bersiwak. 3 kondisi yang paling disunahkan untuk kita melakukan bersiwak. Yang pertama apa? Inda taghayyuril fami min azmin. Ketika mulut sudah mulai berubah, bukan mulutnya yang berubah, tapi bau mulut, maksudnya begitu. Tapi di sini bahasanya taghayyuril fami, mulutnya berubah kalau diartikan secara bahasa Indonesianya. Tapi maksudnya mulutnya berubah itu bukan mulutnya berubah perot, ini stroke. Jadi taghayyuril fami maksudnya bau mulutnya berubah, min azmin disebabkan karena lamanya diam. Mulut lama diam, mingkem saja ini lama-lama bau mulutnya. Nah, diem aja, nggak makan, lama nggak makan, lama nggak minum, pokoknya mingkem aja, diem aja. Ini lama-lama bau mulutnya bau. Nah, ketika mulutnya sudah bau, ketika disebabkan oleh lamanya diam itu tadi, maka disinilah sunnah hukumnya, lebih disunahkan hukumnya untuk melakukan siwak. Wa ghairihi, ataupun bukan karena diam, tapi karena makanan, jengkol, pete, rokok, ataupun apa yang mengakibatkan bau mulut. Nah, ini juga sunnah hukumnya untuk bersiwak. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, bangun tidur. Bangun tidur juga kita sangat disunahkan untuk bersiwak. Bangun tidur siwakan. Tapi kalau kita biasanya bangun tidur sikat gigi dulu. Nah, pertanyaan lagi, sikat gigi Pak, apa sama enggak dengan siwak? Nah, karena kalau menurut kategorinya, siwak itu yang pertama adalah terbuat dari min arakin, kayu arak. Memang kayu siwak, namanya kayu arak, jenisnya jenis siwak. Kalau di sini kemungkinan ada yang bilang waktu ibu-ibu itu pengajian,
di Mahat Taufik Pak Haji. Katanya ada juga yang jual kayu siwak. Ataupun kalau orang mau umroh, mau haji, titip kayu siwak. Itu asli dari Arab, kayu Arab. Kok nggak ada itu? Nggak ada kayu siwak. Kita pakai kayu randu, boleh. Kayu randu boleh Pak, nggak ada kayu siwak. Kayu randu males makainya, pakai bajunya sendiri, boleh. Yang penting kategorinya adalah bahannya kesat. Kayu Arab itu kan bahannya kesat, sehingga mampu membersihkan kuning-kuning yang ada di gigi, terus menghilangkan bau mulut yang ada di gigi. Sifatnya kesat. Terus kita pakai odol, kita pakai sikat gigi, termasuk enggak kategori siwak? Nah, ini pernah dibuat namanya baksu masail. Waktu saya di pesantren Jawa itu baksu masail, membahas masalah sikat gigi dan odol termasuk siwak atau tidak. Ternyata jawabannya adalah bukan termasuk siwak, karena bahan yang terbuat dari sikat gigi itu bukan bahan yang kesat, juga odol juga tidak termasuk dari kayu Arab itu sendiri, bukan barang-barang yang kesat. Tapi apakah buruk sikat gigi? Ya baik, karena terkait an-nadhafatu minal iman. Kita kebersihan sebagian dari iman. Nah, maka ya tetap berpahala kalau kita sikat gigi walaupun tidak menggunakan kayu Arab, tetap berpahala karena menjunjung tinggi kita menganggap bahwasanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Bangun tidur sikat gigi, setelah sikat gigi kita siwakan. Nah, ini sangat disunahkan, maksudnya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian wa indal qiyami ila sholati. Lagian nanti bangun tidur pagi sikat gigi, siang tidur lagi, terus bangun sikat gigi lagi. Nanti ternyata sore tak sakit atau capek ngantuk tidur lagi, sore bangun sikat gigi lagi. Lama-lama ledes Pak. Kalau banyak sikat gigi itu ledes di mulut ini. Jadinya iritasi entah apa bahasanya. Tapi kalau siwak kan aman, dia bahannya halus. Ketika sikat gigi pagi atau sore atau bahkan pagi saja misalnya, nah siwak ini bisa digunakan setiap saat. Pagi, siang bangun tidur siang siwakan, sore misalnya entah bangunnya sore ya siwakan, nggak masalah. Yang ketiga, wa indal qiyami ila sholat, ketika akan melaksanakan sholat. Ketika akan melaksanakan sholat ini sangat disunahkan kita bersiwak. Jadi kalau di Jawa masih umum orang berdiri, sudah komat berdiri baris siwakan dulu. Jadi kantongnya itu, di kantongnya ada siwaknya. Kalau siwak dulu siwakan baru sholat Allahu Akbar. Nah itu masih wajar. Cuma ya penggunaan siwak ini yaitu tadi kira-kira 10 atau 20%-nya yang menggunakan di suatu desa. Jadi sedikit sekali. Cuma kita juga mengetahui bahwasanya siwak ini hukumnya sunnah. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang siwak. Enggak bawa siwak, enggak bawa kayu siwak. Bajunya pun boleh. Ketika berdiri mau sholat, kita berdiri gosok-gosok. Sunnah sama dengan siwak atau sorbannya. Nah, pakai jari tangan. Kalau jari tangan nggak kesat ya. Bahkan pernah dibahas itu, kalau jari tangan bisa nggak? Bisa, asal jari tangan kawannya, bukan jari tangannya sendiri. Kalau siwak kan dari barang lain, bukan dari anggota tubuh. Pinjam tangan kawannya untuk siwakan, baru sholat Allah. Nah ini. Tapi yang lebih afdal yang memang terbuat dari kayu Arab, karena kejelasannya adalah wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu aswaku aidan ala ma yustaku bihi min araqin. Sebenarnya siwak itu juga termasuk dari salah satu kesunahan wudu. Setelah wudu, sudah selesai wudu terus menggunakan siwak. Nah, wa huwa min sunanil wudu'i, termasuk salah satu sunnahnya wudu
menggunakan siwak dan terbuat dari min arokin, kayu arok. Tadi yang pertama bahwasanya orang yang puasa ini hukumnya wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisaimi. Sunnah hukumnya bersiwak kecuali bagi orang yang puasa setelah zawal. Nah, baik puasanya fardhon au naflan, puasanya puasa fardu, puasa wajib maupun puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud, itu sama hukumnya ketika setelah zawal matahari lengser ke barat sampai tenggelamnya matahari, ini disarankan tidak bersiwak supaya bau mulutnya orang yang puasa ini yang dinanti-nanti besok di yaumul qiyamah, kasturi, nanti jadi bau kasturi. Jadi kalau bersiwak kan hilang baunya. Nah, orang yang berpuasa memang dibiarkan bau mulutnya, karena bau mulutnya orang yang berpuasa ini nanti menjadi baunya kasturi ketika kita di yaumil akhir besok. Amin Allahumma amin, di hari di akhirat. Wa tazulu al-karoha. Nah, kalau di sini makruh ketika orang yang berpuasa terus setelah zawal bersiwak, setelah matahari lengser ke barat sampai tenggelam matahari bersiwak, ini hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Wa tazulu al-karoha bi ghurubi syamsi. Waqtara an-Nawawi adamal karoha mutlaqan. Hilang kemakruhan menggunakan siwak tersebut bagi orang yang berpuasa setelah tenggelamnya matahari. Matahari sudah tenggelam, kita bersiwak sudah tidak makruh lagi menggunakan siwak. Tapi menurut Imam Nawawi ini mengatakan bahwasanya tidak ada kemakruhan baik puasa mau pagi hari bersiwak mau sore hari bersiwak, matahari sudah lengser. Kalau menurut Imam Nawawi boleh dan tidak ada kemakruhan. Dan di sini perbedaan ulama fikih itu memang biasa, biasa. Ada ulama yang mengatakan makruh, ada ulama yang mengatakan tidak makruh menggunakan siwak, dan itu biasa. Dan itu namanya fikih. Sama dengan kunut, banyak sekali orang debat kunut. Sebelahnya kunut, sebelahnya lagi enggak kunut, sebelahnya enggak boleh kunut, harus kunut, sebelahnya enggak boleh kunut. Wah, akhirnya debat seru. Saking serunya debat, akhirnya enggak sholat subuh. Nah, payah. Nah, jadi maksudnya itu enggak usah debat-debat. Di dalam fikih itu memang ada perbedaan, banyak perbedaan. Menurut ulama-ulama itu banyak perbedaan. Ada yang makruh, ada yang tidak makruh. Kalau Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i ya kunut. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, kemakruhan sangat disunahkannya bersiwak. Yang kedua adalah ketika mulut itu mulai berubah baunya karena diam. Kila huwa sukutun tawilun, lamanya diam. Wa kila huwa tarkul akli, ataupun meninggalkan makan dalam arti tidak makan, lama tidak makan, lama diam, itu menjadi mulutnya berubah baunya. Wa ghairihi liyasmula tagayyurul fami bi ghairi azmin ka'aklin dzirihin karihin min saumin wa basolin wa ghairihima. Yang dicontohkan di sini adalah orang setelah makan bawang putih, setelah makan bawang merah, sehingga bau mulutnya berubah. Dan disitulah setelah makan bawang putih, bawang merah, hukumnya sangat disunahkan untuk menggunakan siwak. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyami ila shalah, ketika akan melaksanakan sholat, baik itu sholatnya fardhon au naflan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sangat disunahkan untuk bersiwak. Sholat qobliyah maghrib, sebelum sholat qobliyah siwakan dulu.
Nanti mau sholat maghribnya siwakan dulu, sunnah hukumnya. Kemudian mau ba'diyah maghrib siwakan dulu, sunnah hukumnya. Nah ini pentingnya kita mengetahui bahwasanya menggunakan siwak itu hukumnya sunnah. Dan tentunya menambah pahala bagi kita ketika kita menggunakan siwak. Coba bayangkan seandainya sikat gigi juga disunahkan sama dengan siwak. Saya nggak maulah pakai siwak, lebih bersih lagi pakai sikat gigi. Wow, akhirnya sebelum subuh sholat fajar sikat gigi. Nanti mau sholat subuh sikat gigi dulu. Terus qobliyah zuhur sikat gigi. Sholat zuhur sikat gigi. Ba'diyah zuhur sikat gigi lagi. Sampai nanti ba'diyah isya mulutnya udah luka-luka ini kalau sikat gigi. Tapi kalau siwak kan nggak terlalu seperti sikat gigi, nggak terlalu kuat. Sikat gigi cukup 2 kali sehari, tapi siwaknya berkali-kali pun insya Allah aman dan tidak melukai mulut. Kemudian tata caranya sekarang. Sebelum ke tata cara, di dalam kitab yang mutawalat, pembahasan yang lebar, kitab-kitab yang pembahasannya lebar, qiraatul Qur'ani wasfiraril asnam. Ketika mau membaca Al-Quran juga dihukumi sunnah menggunakan siwak. Kemudian ketika gigi sudah terlihat kuning, ada kuning-kuningnya juga sunnah menggunakan siwak. Kemudian tata caranya bagaimana? Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki sunnata. Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnata. Yang pertama adalah kita niat menggunakan siwak, niat mendapat kesunahan. Sebelum menggunakan siwak itu sambil menggosokkan siwaknya yang pertama itu langsung kita niatkan dalam hati sunnah, mendapat kesunahannya siwak. Saya niat siwak untuk mendapat kesunahan siwak, ataupun saya niat siwak sunnah, gitu saja sudah cukup. Yang penting niatnya niat mendapat kesunahan. Oh, cepet Pak sih. Oke. Jadi singkat saja. Yang kedua, siwak itu nanti digunakan mulai dari kanan dulu, dari kanan terus ke kiri, kemudian masuk ke langit-langit yang tengah. Begitu lagi diulang, kanan, kiri, masuk ke mulut langit-langit yang tengah ini, ke atas nih, ke dalam. Nah, kanan, kiri, dalam. Nah itu. Terus diulang-ulang seperti itu. Nah ini sunnahnya menurut tata cara di sini seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tidak ada pertanyaan, Dewa. Karena sudah nit-nit, jadi tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.